Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, kita ngelihat Bitcoin hari ini rontok. Baru kemarin saya kasih warning, itu pun malam ya. Saya pikir ya adalah waktu ya. Setidaknya sampai dengan hari Selasa Jerome Powell speak atau hari Jumat option contract expired. Or maybe PCE inflation report atau mungkin GDP. Ternyata market random ya. Emang biasa sih teman-teman ya. Setiap Senin pagi tuh selalu penuh warna ya. Kalau Senin tuh Asia session tuh selalu penuh warna. Di momen London session ada follow up. Sebenarnya menurut saya kalau ngelihat kondisi kayak gini, kita udah check back news ya. Dan gak ada apa-apa gitu loh. Jadi kayak ini totally maybe I don't know ya, manipulation, maybe this is the bear trap ya. More likely ini jadi bear trap sih sebetulnya kalau menurut pendapat saya ya. Cuman apa yang bisa menciptakan ini atau bisa dikatakan ini sebagai kondisi bear trap, one of the biggest reason saya katakan itu adalah karena kita ngelihat massive liquidation ya. Jadi per hari ini itu bisa dibilang terjadi proses kapitulasi ya dengan flush out. Oke, teman-teman pasti nggak asing dengan istilah flush out. Saya sering banget pakai istilah ini dari atau ya udah berapa kali ya teman-teman sekalian ya. Tapi pada intinya kalau teman-teman pernah dengar flush out, kalian pasti tahu gitu. The moment kondisi market terjadi flush seperti ini ya, leverage traders tuh bener-bener dibersihin guys. Artinya buat mereka yang mungkin entry position, full margin ya dengan leverage yang gendut gitu kan. Ya mereka yang istilahnya memang sengaja dibersihin dulu gitu ya. Pada dasarnya mereka bebannya gitu. Tadi saya dapat informasi dari teman-teman di SAG juga. Member ada yang ngirimin kalau Binance ngirimin ke Wintermute. Ya, Wintermute itu market maker guys ya. Jadi kalau kalian search itu Wintermute ya, a leading algorithmic trading firm focused on harnessing the chaos of digital assets into liquid and efficient market. Efficient market yang dimaksud adalah market making ya teman-teman sekalian. Jadi tugasnya dia itu adalah ngatur ya supaya efisien itu gimana. Nah kemarin itu nggak efisien. Kenapa? Nggak cuan ya brokernya teman-teman sekalian ya. Kayak mungkin Binance atau mungkin beberapa exchange lain nih nggak cuan nih mereka nih ya. Terus gimana caranya buat mereka cuan ya? Ayo kita habisin dulu ya kan. Beresin dulu liquidationnya. Jadi kalau kita cek ini udah posting berapa hari ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya waktu itu saya pikir sell the news pada saat FOMC gitu kan. Ternyata nggak juga ya. Sell the newsnya itu ternyata malah delay gitu. Bahkan ada Andreas Tobing di sini juga sempat komen ya, 100% agree shake out before take off gitu. Ya I'm completely agree sih dengan dia. Karena memang kita udah lihat ya, this is the shake off gitu kan. Yang kita mungkin tunggu-tunggu. Dan at the same time, kabar baiknya adalah ini sekaligus menjadi proses retracement atas naiknya Bitcoin sepanjang bulan September. Perlu di note ya guys, kita tuh nggak sepenuhnya bearish loh. September itu mulai dengan hijau. Ya, which is I think it's very very good. Mengingat Agustus kita benar-benar fully correction ya dari sempat mencapai titik topnya, abis itu dia correction drop banget dan September dia hancur gitu. Jadi kalau kita udah sempat discuss ya sama teman-teman pada saat live streaming lalu, kita ngomongin soal bagaimana dari Google Trend aja tuh kita bisa lihat ya bahwa Bitcoin itu nggak dilirik gitu guys ya. Dan ternyata per hari ini aja tuh udah harusnya udah semakin krusial lagi ya. Dalam tanda kutip ya, for the past 90 days itu aja kita baru mulai nanjak gitu ya. Ini kalau past 12 months, this is definitely the lowest ya so far. Kecuali mungkin di Oktober tahun lalu gitu ya. Sempat indeksnya di angka 26, sekarang aja 25 gitu. Nah, lagi yang terbaik ya teman-teman sekalian ya, adalah Fear and Greed Index. I think Fear and Greed Index harusnya akan berubah ya per besok dari yang neutral minggu lalu. Udah masuk ke fear besok ya, I think ya ini September 22 ya. Ingat ya guys ya, 22 September itu jam 7 pagi di update. Jadi kalau kita tambahkan nih, sekarang saya update jam 1:28, kamu tambah 5 jam 30 menit, jawabannya adalah jam 7 pagi itu bakal reset, dan resetnya ke fearful. Bayangin guys, Bitcoin 112.000 market fear. Kapan lagi? Ya, kapan lagi kita ngelihat kondisi kayak begitu?
112,000 Bitcoin per Bitcoin dan marketnya fearful gitu. Wow gitu ya. Saya aja kaget gitu ya. Maksudnya Bitcoin itu turunnya nggak lebay ya guys ya. Sebenarnya technically kalau kamu lihat ya, in comparison ya dengan mungkin waktu Agustus dia all time high aja tuh turunnya $6.000. Tapi waktu itu 14 Agustus kalau kita ngecek liquidationnya guys, di 14 Agustus itu mentoknya cuman $1 miliar ya. Jadi long leverage-nya itu kena $883 juta dan shortnya kena $176 juta gitu. Ini hari longnya yang kena 1,58 miliar. Oke. Shortnya kena 88 juta. Ini udah sampai 1,6 miliar dolar guys. Jauh banget gitu ya. Bedanya tuh sampai 60% lebih. Dan harga Bitcoinnya apa iya lebih kenceng dari itu turunnya? Enggak. Itu turun $6.000 guys. Ini turun cuma $2.600. It's like crazy gitu ya. Kalau saya ngelihat ini tuh kayak how come ya dengan kondisi dia turun kayak begini doang aja itu udah terasa gitu loh, momen kapitulasinya tuh udah kerasa, fearfulnya kerasa, derivative market kebantai dan sekarang kita bisa bilang ini masuk dalam fase neutralnya, kira-kira begitu ya. Neutral untuk apa? Kabar baiknya untuk persiapan bulan Oktober gitu. Saya sih mikir ya kalau kayak gini saya malah mengharapkan sekalian dia kasih harga murah gitu, at least bantai sekalian nih dengan options kontraknya ya. Kemarin kita baru bahas soal Max Pain 110.000 malam ya kan. Paginya udah 114.000. Habis itu jam 1 apa jam 2 siang itu tadi sempat 111.800. Itu the futures marketnya sih. Kalau spotnya kayaknya lowesnya ya 111.900, deket-deket lah teman-teman sekalian. Cuman ya so far so good gitu ya. I think it's settling up for potential run atau rally di Oktober nanti. Ya saya nggak tahu sih apakah dia September bisa langsung recovery gitu. Tapi saya udah pernah bilang sama teman-teman juga bahwa September less likely kita ngelihat dia create all time high. Ya paling tidak dia closing bullish aja itu udah bagus untuk monthly candle-nya supaya kita dapatkan apa teman-teman? Minimal kita dapatkan good reaction ya pada monthly candle kayak begini. Jadi walaupun dia dibalas bearish tapi kemudian recovery dengan baik gitu kan. On the weekly perspektifnya ya biar gimana pun kita dapat retest terhadap ini ya zona support resistance dan lebih penting lagi adalah exponential moving average 21 serta 34. Jadi dalam sejarahnya Bitcoin nih teman-teman ya, once kita masuk ke dalam fase bull run atau kita bilang bull cycle-nya, the only cycle itu berakhir adalah ketika exponential moving average 21 dan 34 itu berpotongan. And then kita masuk tuh ke fase bear marketnya di tahun 2022. Ya, jadi walaupun kita ngelihat dia turun, dia bergerak di bawah EMA 34 gitu. Selama 21 dan 34 nggak berpotongan guys, we are fine. Ya, nggak ada masalah gitu. Dan sejak kita crossing up atau kita shifting up di sekitaran April 2023, kamu bisa lihat Bitcoin itu hanya retest di situ, hanya retest di situ, hanya retest gitu. As long 21 and 34 doing fine, ya tidak berpotongan ke bawah. Anda bisa lihat sendiri Bitcoin maintaining pretty much well gitu ya. Di sini juga holding, and even today teman-teman sebenarnya technically kalaupun kita turun saya pikir ini cuma retest doang terhadap exponential moving average 21 yang pertama. Yang kedua ya balik lagi ya, EMA 21 dan 34 masih jauh banget jaraknya teman-teman. Ini nandain kalau trennya itu technically masih healthy, walaupun at the same time mungkin ada concern ya, kita ngelihat wah ini bisa aja nih dia makin hancur makin dalam gitu kan dan bla 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 gitu. Why? Karena mungkin ini merupakan lower high dan ini mungkin merupakan ABC corrective wave gitu ya. Ntar saya jelasin detailnya dikit kenapa saya katakan itu potential ABC corrective wave. Nah cuman my assumption ya teman-teman sekalian, kalau kita lihat kondisi kayak gini, August dia creating top, September dia creating low, bagus banget gitu. Jadi apa yang terjadi adalah market itu pumping, creating top di Agustus, creating low di September, and potentially Oktober ya rally gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat atau mengacu pada data-data yang tahun-tahun sebelumnya, saya coba munculin ke teman-teman ya. Ini kita pakai data yang lebih lengkap ya teman-teman. Coba kita pakai di sini. I think ini udah cukup ya. Kita udah pernah pakai ini sebagai one of our research and I think completely
sesuai dengan ekspektasi ya, dia mantul di weekly FVG dan CME gap gitu. Kalau saat ini kita nggak ada FVG guys, ya jadi market mungkin fine-fine aja gitu ya. Nih, kalau teman-teman perhatiin ya, every Oktober gitu, apa yang terjadi? Oke, kita bisa ngasih marker ya teman-teman sekalian ya, sebentar. Saya kasih marker dulu, ya, saya tandain dulu ya, ini di Oktober 2013, nah September, kemudian di Oktober. Well, I think it's very impulsive ya. Saya nggak tahu ini apa hari late atau enggak. Tapi kita coba pakai time frame 3 hari aja deh ya, biar kelihatan lebih detail what is going on di sana gitu. Nah ini kalau kita lihat ya, terjadi pada 2013. Kita ngelihat progres harga itu ngebentuk low point dulu di bulan September ya. In fact ini kalau kita lihat kayaknya candlenya termasuk ke 1 Oktober ya, agak nyerempet teman-teman. Tapi kalau kamu perhatiin, this is the lowest point yang kebentuk pada 2013 before finally price actionnya take off. Itu 2013 ya. Bagaimana dengan 2014 gitu kan? Kita coba lihat di 2014 Oktober itu lebih kurangnya di sini. Ini dia teman-teman sekalian ya, sampai dengan di sini nih. Well, here we go ya. Market sideways ya during Oktober 2014 gitu. Tapi itu memang udah lama sih kalau secara data ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba untuk tambahin lagi pada 2015 ya. This is di Oktober. Nah teman-teman lihat ya, kalau kalian perhatiin nih, ini Agustus kali ini kebentuknya low point-nya nih. Sementara Oktobernya dia rally gitu ya. So far so good gitu. Dan actually masih banyak lagi sih teman-teman ya. Kita harus ngebedah satu persatu, tapi memang ini cukup penting biar kita tahu juga ya apa yang terjadi sebenarnya rata-rata pada bulan Oktober. Ya walaupun di sini bisa lihat ya kayak historical return kayak gini, tapi kan kita juga perlu data ya. Dalam artian gue mau tahu proses bergeraknya tuh kayak gimana, apakah ada kondisi-kondisi yang serupa. Jadi kita bisa ngelihat bahwa adapun di bulan September dia harus dibanting dulu, harus terkoreksi dulu gitu. So far yang pergerakannya paling mirip itu di sini sih ya. Kalau kita lihat di bulan September, jadi kalau posisi harga tuh sempat up dulu, oke, di bulan Agustus dia mencapai titik topnya nih. Jadi kita katakanlah dia menciptakan top, kemudian September dia koreksi, baru kemudian dia lanjut rally ya sepanjang bulan Oktober, dan itu di tahun 2017. Kalau kita lihat pada era 2018 sih mungkin nggak terlalu relate ya, karena itu bear market kan. Jadi saya akan coba skip langsung ke 2019. So what we have here di 2019 adalah market kriptonya rebound. Oke, jadi di sini Oktober, opennya di sini, and then dia turun, and then dia up ya. Baru kemudian November dan seterusnya dia bullish gitu. Nah, 2020 kayaknya di sekitar area ini deh. Nah, ini nih benar nih teman-teman sekalian ya. Wow, oke, the last run was October actually ya. Jadi kalau kita ngelihat di sini kondisinya, oh ini paling mirip guys. Ya ini paling mirip nih. Harga ngebentuk top ya. Ngebentuk top di sini, habis itu September dia turun dan akhirnya dia naik lagi. Jadi prosesnya mirip ya. Secara situasi tuh kalau kita ngelihat agak ya similar lah ya dengan situasi pergerakan-pergerakan yang terjadi sebelum-sebelumnya. Ini kalau kita lihat Oktober 2022 during the bear market, I think we're doing fine ya. It's also bullish gitu, tapi nggak terlalu banyak. Terus Oktober lagi di sini 2023 teman-teman sekalian, ini September, ini Oktober ya. Nah, ini lebih kurang 31 Oktober dan di sini adalah awalnya nih. Kalau di sini kondisinya sih menarik ya. September dia ngebentuk bottomnya di sini nih, teman-teman. Jadi harga tuh turun dulu, kebentuk bottom, terus dia naik, retest, and then dia running lagi ya, bullish lagi, teman-teman. Dan terakhir Oktober 2024 harusnya. Jadi kita bisa cek di 2024. Oke, this is the situation ya during 2024. Sebenarnya kalau 2024 nggak terlalu bergairah ya. Tapi ada yang menarik nih. Kondisinya benar-benar sama guys. Oke, ini Agustus kita ngelihat dia dibanting awal-awal, terus di sini naik di September awal dia koreksi dulu, naik sepanjang bulan September, tapi di akhir bulan dia dibanting, habis itu baru kemudian dia nanjak. Ya, bantingannya berapa persen nih? Dari sini ke sini lebih kurang $5.900. Similar nggak teman-teman ya? Kayaknya sih mirip ya. Kalau lihat kondisinya nih ya. Ini September akhir kan tanggal 27. Habis itu dia dibanting. Ya, dia turun tuh berapa? $6.500. Apa sih yang bisa menjadi salah satu triggernya, Vin? Ya, so far salah satu yang saya tahu juga kalau kita berbicara soal liquidity ya, teman-teman sekalian ya.
memang RRP itu ya, saya udah pernah bahas sama kalian kan, reverse repo untuk bukan dollar ya, reverse repo lah, ini ya di akhir September nih, ini pasti naik dulu ya. Sekarang sih belum naik, tapi pasti naik. Saya cukup yakin itu, pasti gitu ya. Di sini soalnya udah terbukti per kuartal itu ujungnya pasti naik gitu kan. Jadi mungkin duit disetorkan dulu supaya dapat putaran sedikit gitu ya. Nambahin bunga kan lumayan ya teman-teman sekalian. Abis itu dia baru suntik injection lagi ya. Liquidity-nya kembali ke market dari hasil surat utang yang dibeli overnight itu teman-teman sekalian. Dan ini kemungkinan besar kan naik ya. Jadi September akhir tuh naik. Katakanlah di sini lah ya tuh 30 September nanti bisa dia naik dulu ya, berarti ada potensial kan retracement atau koreksi itu masih bisa berlanjut sampai dengan akhir minggu ini atau akhir bulan ini. Dan ngelihat progresnya kayak gitu, saya juga nggak heran gitu ya. Jadi kalau misalnya Oktober, oke, before di Oktober nih, tadi kita udah lihat ya beberapa pattern yang mirip itu, salah satunya adalah up, down, and rally gitu kan. Kalau saya extend ke sini ya ada potentially ya kita ngelihatnya kayak gini gitu. It's up, down, and potentially rally gitu ya untuk Oktober ya teman-teman sekalian. Nah jadi dari si informasi tersebut ya, apakah ini menurut kalian correlated gitu kan? Let me know di kolom komen. Tapi yang pasti capitulation-nya menurut saya nggak bohong gitu. Size-nya gede, kemudian di sini juga leverage-nya udah diturunin, jadi udah nggak heavy lagi di sebelah kiri. Lebih penting lagi adalah kita udah deket dengan maximum pain ya pada option kontrak di akhir pekan ini. Di luar dari kondisi tersebut, GDP kelihatannya tidak akan ada revisi yang berlebihan. Jerome Powell besok akan ngomong, tapi saya rasa nggak akan terlalu berpengaruh. Menurut saya lebih penting sebenarnya kita untuk mengetahui sih tanggapan dari para para gubernur The Fed ya. Jadi tadi saya sempat ngecek juga tuh ya. Hari ini kan juga sebenarnya ada jadwal ya, si siapa tadi yang ngomong tuh, William Harker ya kalau nggak salah ya, sama tadi satu lagi ada lagi ya, di sini malah tertulis tapi di situ nggak ada. Ini nih ya, Fed's Miran ya, Fed balance sheet is swollen on unneeded ya asset buying. Unless something change, I will continue to press for rate cuts ya. I'm willing to descend again. Fed Miran gitu. Jadi dia ngasih statement menurut saya cukup jelas, cukup tegas kalau mereka atau dia ya pribadi mungkin meyakini bahwa rate cut itu harusnya udah mulai berjalan gitu. Ya, I expect workforce growth this year will be close to flat. Headline number in payrolls implies there is some softness there. There are signs of fragility in labor market. Ini Hamek ya, dia ngomong juga gitu. Jadi ini sebenarnya nanti harusnya dirangkum ya, kayak Miran ngomongnya apa, Hamek ngomongnya apa. Nah, salah satu yang cukup mendukung rate cut itu adalah besok ya, Michelle Bowman kalau nggak salah. Si Bowman ada jadwal setahu saya teman-teman, tapi saya lupa nih hari apa ya. Ini dia nih, Michelle Bowman ya. Besok before Chair Powell ya. Powell ngomong 2335, Bowman dijadwalin ngomong jam 8 malam ya. Nah, ini dia juga kan termasuk yang dovish. Ya ini harus dilihat ya, artinya kita harus tahu juga kira-kira mereka dovish atau enggak gitu. Kalau dovish bagus bisa ngedukung market untuk tetap on track ya di bulan Oktober nanti. And I think sejauh ini ngelihat kondisinya saya sih nggak terlalu concern yang gimana banget ya. Saya ngelihat walaupun kita ngelihat crypto alts ya terutama banyak yang moncor banget ya, banyak yang anjloknya bener-bener parah gitu. Ini kalau lihat sebelah kanan layar saya sih merahnya bikin kepala pusing juga ya teman-teman. But at the same time sebetulnya buat kalian yang mungkin merasa bahwa kemarin ketinggalan atau nggak punya cukup barang gitu, well, you can consider this as a potential of buyback I think ya. Ini lebih kepada untuk teman-teman positioning untuk nanti di kuartal keempat gitu. Ya, tapi buat mereka yang percaya aja ya apa yang berpotensi terjadi pada kuartal 4 berdasarkan informasi yang kita punya, dan saya sih cukup meyakini kalau situasi itu bisa terrealisasi ya. Amin teman-teman sekalian. Dan harusnya sih kalau lihat situasinya ini benar-benar sejalan dengan yang saya bilang kemarin ya. Jadi ini benar-benar harusnya part of the retracement, part of the retest. Abis itu ya terserah dah ya Bitcoin mau geraknya kayak gimana teman-teman. Cuma 112k I think udah cukup banget ya untuk jadi zona yang menarik ya untuk kita pantau sama-sama teman-teman sekalian. Dan kenapa tadi saya jelasin sedikit ya soal ABC corrective wave, karena sebenarnya saya a bit assume kalau misalkan posisi kita tuh udah berakhir.
Ini 1 2, ini finishing 3 4 dan 5. Habis itu di sini A, B dan C gitu ya. Kelihatannya dari sini ya teman-teman, di sini adalah first wave, dan third wave, fourth wave, fifth wave. Habis itu A, B, C. Habis itu mungkin first wave, second wave, habis itu third wave, fourth wave, and fifth wave gitu ya. Endingnya di mana teman-teman? Endingnya ada di sini. Jadi kalau kita keluarin progresnya kayak gini, kamu pakai time frame daily ya. Sebenarnya yang kelihatan itu, kalau bagi saya ya teman-teman sekalian, adalah this is the high point gitu. Karena di sini kan nggak ada valid higher high nih, dia cuma butut doang. Jadi kalau saya pakai Fibo dari bawah ke atas, lebih kurangnya kayak gini. Nah, sekilas yang kita lihat ini adalah bagian dari potential correction. Walaupun sekilas kalian bilang ini adalah head and shoulders, ya silakan juga ya. Ini juga bagian dari analisis kalian. Boleh juga kita bilang kayak gitu. But at the same time, kalian udah lihat sendiri rata-rata September dari tahun ke tahun itu merah dan dijadikan sebagai momen untuk mencari higher low-nya. Dan kalau misalkan memang ini adalah minggu terakhir untuk dia mencari higher low-nya, saya benar-benar gak ada masalah teman-teman. Justru saya akan utilize ini sebagai kesempatan untuk saya mempertimbangkan ya kira-kira alts atau mungkin aset-aset mana yang menarik untuk kita coba untuk manfaatkan gitu. Ya hopefully sih tesisnya nggak salah, hopefully Oktober memang masih ada kesempatan untuk market running gitu ya. Nah sementara untuk conclusionnya lebih kurang seperti itu. Jadi itu yang menjadi penilaian saya. Pada dasarnya apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari flush out, bagian dari nurunin penumpang, ngurangin leverage, dan create fearful di market. Ini udah paket lengkap sebetulnya ya untuk signing potential bottom di market. Kira-kira begitu ya. Oke? So guys, thank you very much guys for watching this video. Once again, if you guys can help me to achieve 1000 likes button, kita mungkin akan adakan live streaming berikutnya dan ngebahas lebih lanjut seputar market yang saat ini sedang terjadi. So God bless to everyone. Thank you for watching and see you guys again in the next update. Cheers guys. Bye bye.